terkait dengan pengaduan mahasiswa itu mulai awal bulan September ini menjelang semester ganjil, saya sudah menyediakan satu layanan WhatsApp, namanya layanan SPS, layanan akademik. Itu sudah saya share ke teman-teman di Prodi. Untuk di share nomor itu, silahkan Anda mahasiswa kontak kalau ada permasalahan di nomor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Filovers, selamat bergabung kembali bersama saya Teh Iis. Dan kini rekan saya sangat luar biasa, Safia. Oke, masih dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Oke, teman-teman, kali ini, di hari ini kita akan berbincang-bincang atau diskusi santai ya, Teh Api, santai aja ya. Oke. Terkait apa nih Teh Api kita kali ini? Terkait permasalahan KRT dan isu yang suka dikeluhkan oleh mahasiswa ke pihak kampus. Ya. Sebentar, permasalahan mahasiswa. Iya, betul. Pertanyaannya, apakah Teh Api ada permasalahan? Semoga tidak. Sejauh ini masih aman ya, Masih aman ya, luar biasa. Tapi tentu saja kali ini ingin mewakili teman-teman di sana yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan kemahasiswaan, mungkin begitu ya Teh Afi. Dan tentu saja diskusi ini kita mendatangkan siapa Teh Afi? Ini beliau adalah salah satu orang penting di sekolah Pascasarjana UPI. Beliau adalah kepala seksi bagian akademik dan kemahasiswaan di SPS UPI ini. Beliau adalah Bapak Sofyan Zulkarnain MPD. Selamat siang. Iya, assalamualaikum Bapak, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya mengucapkan terima kasih ya Teh Afi, Bapak sudah berkenan datang diskusi bersama kita di sini ya. Oke. Bapak tadi Teh Afi juga sudah mengungkapkan bahwa kedatangan Bapak di sini adalah berdiskusi bersama kita terkait permasalahan seputar mahasiswa begitu ya. Nah, di sini nih saya sangat penasaran sekali nih. Bapak tadi sebagai apa Teh Afi tugas beliau tuh? Sebagai kepala seksi bagian akademik dan kemahasiswaan. Nah, jujur kalau saya pribadi Teh Afi masih penasaran Bapak, sebetulnya tugas di bidang itu apa sih sebetulnya Bapak? Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang dulu ya buat semua. Jadi tugas pokok dan fungsi kepala seksi akademik dan kemahasiswaan adalah secara umum memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dan sivitas akademika UPI lainnya di pasca sarjana khususnya. Seperti halnya dosen-dosen ataupun tamu-tamu yang bertanya terkait masalah pendidikan di UPI. Nah, tapi dalam keseharian kita mungkin bisa dijabarkan penjabarannya dalam implementasi sehari-hari, misalnya penyiapan ruangan kelas, kemudian juga kita berkolaborasi dalam penyusunan jadwal juga, mengatur sekian banyak ruang kelas mahasiswa, ruang kelas untuk digunakan oleh mahasiswa dari 34 program studi yang ada di pasca sarjana. 34 banyak ya. 34 prodi ya sekarang itu. Meskipun per tanggal 30 Agustus 2021 ada sejumlah 16 program studi yang integrasi ke fakultas. Oke, paham. Pernah dengar itu ya? Ya, betul ya. Itu isu yang sedang saat ini. Nah, terkait pelaksanaan tugas dan pokok seksi akademik dan kemahasiswaan, seperti halnya melayani pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan oleh mahasiswa terkait keterangan aktif kuliah, kemudian surat SK pembimbing mahasiswa, dan juga melayani hal-hal yang krusial di pasca itu sebenarnya, misalnya status mahasiswa, status aktif, baik aktif di universitas mau sebagai mahasiswa maupun aktif di perkuliahan di salah satu mata kuliah. Nah, itu yang kita layani sehari-hari ya. Itu menjadi pelayanan rutin lah ya, harian. Kemudian juga untuk yang per triwulan mungkin kita juga melakukan pelayanan untuk persiapan wisuda. Wisuda bagi mahasiswa yang sebelumnya diawali dengan masa sidang mungkin ya. Nah, kita juga melaksanakan atau melayani memfasilitasi pelaksanaan sidang tahap 1 maupun tahap 2 untuk S2 dan S3. Nah, secara umum seperti itu. Betul. Ada yang lain lagi apa ya? Oke, ini tadi Bapak bilang bahwa salah satu tugasnya itu adalah
menyiapkan kelas. Nah, secara pandemi Iya. nah jadi penasaran. Jadi tugas tersebut pelaksanaannya menjadi seperti apa ketika Nah. digulirkan di pandemi ini begitu? Betul Pak? ya, semenjak masa Covid di bulan Februari, antara Februari Maret lah ya 2020, waktu kita sedang masa pandemi puncak-puncaknya, sehingga kebijakan bimbingan perkuliahan secara nasional pun dilakukan secara daring. Nah, untuk itu perkuliahan yang biasanya secara klasikal di kelas-kelas kita ganti menjadi menggunakan fasilitas daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Iya, betul. Nah, dan kita juga melayani berapa ya, sekitar 1000 lebih kelas mungkin ya. Wow, 1000 kelas. Jadi lebih banyak ya ketika pandemi Lebih ini? banyak karena memang ini juga di dunia maya ya secara. Jadi kita juga sangat terkaget-kaget pada saat harus beralih dari dunia nyata ke dunia maya, termasuk dalam pelaksanaan perkuliahan. Tidak hanya kami di seksi akademik dan kemahasiswaan yang harus menyiapkan perangkatnya, mengatur jadwal dan segala macamnya secara maya, tapi juga dari sisi mahasiswa dan dosen juga sama. Sehingga pada awal-awal kita agak ada beberapa mungkin mengalami kredit gitu ya. Peralihan tadi. Peralihan tadi itu, dan itu sangat dimaklumi gitu ya, sangat wajar. Tapi kita sekarang sudah berjalan 3 semester ternyata. Iya. Dan kita mungkin sebenarnya hikmah dari pandemi ini dipaksa untuk keluar dari atau out of the box gitu ya, dari kondisi yang biasa menjadi ke kondisi yang tidak biasa. Betul. Tapi ini tentu saja harus kita sikapi menjadi satu berkah sebenarnya gitu lah. Betul Ya, sekali. sehingga literasi kita terhadap IT juga, penggunaan perangkat-perangkat yang lebih maju juga jadi terbiasa. Betul. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Memang sangat luar biasa ya Teh Afi ketika yang harusnya kita luring mungkin Iya, kan, ketika iya. harus daring, mungkin dari segi tugas dan fungsi Bapak sehingga jadi berubah Iya, total. berubah total, gitu. iya, Mungkin ada betul. sedikit rasa kaget-kaget gitu ya Pak ya, karena harus Betul. beralih gitu Ya, kan. seperti saya bilang, tidak dari kami, tidak hanya kami, tapi juga mahasiswa yang kita layani dan sivitas akademik yang kita layani juga agak terkaget-kaget. Pengalaman kami pun begitu Teh Afi ya. Gitu ya. Karena kita mahasiswa online. Iya. Oke, Sendiri ya, bingung jadi, sendiri. oke. Coba Teh Afi ada yang mau ditanyakan kira-kira nih selaku mahasiswa, mumpung ada Bapak di Iya, sini Pak. ya. Kira-kira apa sih keluhan atau pelaporan yang banyak diajukan ke Bapak dari mahasiswa? Oke. Jadi sebenarnya begini ya, secara jujur kalau saya mengalami semenjak 2019 saya masuk ke pasca ini, karena sebelumnya saya di rektorat gitu ya. Jadi permasalahan utama adalah yang banyak saya layani, satu, masalah nilai. Nah, pasti. Masalah nilai, Iya. dan nilainya tidak tercantum di aplikasi, di sistem gitu ya, di Siaku ya. Kemudian juga kontrak kuliahnya tidak terekam di Siaku. Iya, betul. Kemudian juga ada yang terlambat SPP seperti itu, masa bayarnya sehingga pada saat saya masuk ke sini saya terkaget-kaget gitu. Mengapa jadwal sudah dibuat untuk semua kegiatan-kegiatan akademik, tapi kok selalu di meja saya sangat numpuk surat permohonan untuk melakukan secara offline gitu loh, di luar jadwal. Akhirnya seiring waktu saya coba pelajari, ternyata memang ini terjadi simbiosis mutualisme, tapi dalam hal negatif. Artinya begini, mahasiswa tidak paham dengan pedoman akademik, petugas juga memang tidak terlalu artinya tuh kurang memberikan sosialisasi mungkin, gitu. Padahal sebenarnya ya memang harusnya masing-masing menyadari posisinya, sehingga semua taat jadwal dan taat aturan seperti itu. Seperti hal-hal seperti itu tidak akan terjadi kalau semua taat jadwal seperti itu. Nah tadi kalau misalkan menurut Bapak tadi ada banyak sekali gitu ya pelaporan dari teman-teman mahasiswa terkait tidak terekamnya nilai. Iya, betul. Terus misalkan kontrak kuliah kita merasa sudah nih ya gitu. Kan sekarang lagi masanya nih Pak, kebetulan saya tanyakan kenapa bisa terjadi hal seperti itu, kira-kira misalnya itu sebelah mana gitu Begini. Pak? Jadi ini seperti yang saya bilang tadi saling terkait ya. Mahasiswa juga lebih suka menggunakan masa kegiatan itu di ujung. Umpamanya dikasih waktu tanggal 1 sampai tanggal 30, itu akan menumpuk di tanggal 20 sampai ke 30. Dan keren banget. Satu itu. Yang kedua dari sisi ini kan
satu kegiatan itu tidak berdiri sendiri. Artinya mahasiswa harus mengusulkan, misalnya dalam kontrak, mahasiswa harus mengusulkan, dosen harus menyetujui, kemudian nanti mahasiswa menyelesaikan secara aplikasi. Akan harus seperti itu. Nah ini ada salah satu yang tidak nyambung, tidak matching gitu. Ada stuck di situ ya. Betul, kebanyakan kasusnya seperti itu. Ada juga yang memang kita maklum juga bahwa dosen-dosen itu sangat sibuk, tidak hanya mengurus 1-2 mahasiswa dan 1-2 kelas, tapi mahasiswa juga kurang gigih gitu untuk berkomunikasi dengan dosennya. Jadi ini permasalahan klasik sebenarnya. Sehingga kami dari lembaga juga kadang-kadang memperpanjang masa itu sampai 2 dan 3 kali. Seperti sekarang ini masa PRS itu dalam masa perpanjangan. Iya betul. Sudah habis 29 kemarin itu. Tanggal 29 kemarin. Nah, itu adalah masa perpanjangan. Nah, kenapa harus kita batasi? Karena memang kita berkewajiban melaporkan secara periodik ke portal PD Dikti terkait status mahasiswa. Baik itu status aktif sebagai mahasiswanya, baik itu status keaktifannya di perkuliahannya untuk histori studinya. Itu sangat penting sekali. Nah jadi sebetulnya ini kalau dibilang ini masalahnya di mana? Di berbagai pihak gitu. Begitu. Tapi ke depan saya terus mendorong supaya mahasiswa patuh terhadap patuh terhadap aturan dan selalu membaca edaran. Berkali-kali saya mengatakan jangan jadi mahasiswa katanya. Itu istilah saya ya. Istilah kenapa? Karena mahasiswa itu selalu katanya begini Pak, katanya begitu. Padahal sebenarnya informasi tersebut akan lebih valid kalau dia baca sendiri dari sumbernya. Dan itu selalu saya mengajak ke mahasiswa, jangan jadi mahasiswa katanya. Baca dari sumbernya seperti itu. Oh satu lagi. Iya, gimana? Terkait dengan pengaduan mahasiswa itu mulai awal bulan September ini menjelang semester ganjil, saya sudah menyediakan satu layanan WhatsApp, namanya layanan SPS, layanan akademik. Itu sudah saya share ke teman-teman di Prodi. Untuk di share nomor itu, silahkan Anda mahasiswa kontak kalau ada permasalahan di nomor tersebut. Insya Allah akan direspon secepatnya. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah berarti ada sedikit, bukan sedikit ya, ada titik temu mungkin harus apa dan bagaimana sehingga tidak ada stuck tadi ya antara salah paham dari mahasiswa begini ternyata dari pihak UPI-nya juga begini melalui WhatsApp tadi begitu ya. Oke, kalau tadi Teh Api menanyakan terkait permasalahan, saya pengen tahu juga nih Pak terkait mekanisme pelaporan mahasiswa tuh seperti apa sih yang seharusnya begitu? Ya, sebenarnya kalau masalah pelaporan sepanjang ini sudah sesuai prosedur. Artinya begitu mahasiswa menemukan masalah dalam satu hal, umpamanya masalah nilai segala macam, kita arahkan menghubungi staf prodinya untuk membuat surat pengantar dari prodi terkait masalah yang dia sampaikan, misalnya nilai. Nah, sehingga dari situ karena semua permasalahan itu penanganannya harus terrekod dan tersurat. Tersurat dan suratnya tercatat gitu ya. Nah, dia akan mengirim surat melalui prodinya ke pasca sarjana dan nanti akan menyampaikan ke meja saya akan memberikan pengantar secara tertulis juga dan melalui SIKD namanya ya. SIKD itu sistem persuratan gitu ya. Ke unit-unit terkait di UPI. Misalnya ke bagian akademik atau ke PR1 atau ke fakultas seperti itu. Jadi memang ada step-stepnya dan sampai saat ini alhamdulillahnya sudah sesuai. Sudah sesuai. Ya, alhamdulillah. Jadi istilahnya tidak selalu serta-merta ada kesalahan ya Pak ya begitu. Oke, mungkin Teh Afi penasaran dengan hal apa nih sekarang? Udah. Ini terkait dengan pelaporan yang tadi Bapak jelasin dan mekanismenya seperti itu. Apa sih motivasi inovasi Bapak yang Bapak rencanakan agar pelaporan ini dapat berjalan dengan baik, dengan maksimal gitu Pak? Makanya sekarang begini ya. Dari sisi sumber daya kita sangat terbatas sebenarnya untuk melayani mahasiswa pasca itu sebelum integrasi Agustus kemarin itu ada sekitar 2.600-an mahasiswa dari 34 prodi S2 dan S3 gitu ya. Nah, jadi kalau dulu itu pertama saya masuk ke sini pekerjaan itu terpusat di beberapa staf. Tidak semua staf. Nah, pada saat saya masuk ke sini, saya bagi rata semua pekerjaan itu. Jadi jangan ragu, Anda prodi apapun akan masuk ke layanan administrasi akademik di pasca di bawah itu akan dilayani oleh semua staf di sana.
Jadi saya membiasakan kepada teman-teman untuk bisa melakukan apa saja. Jangan terkotak-kotak ini prodi apa. Semua pelayanan sama. Gitu. Satu itu inovasinya. Jadi saya membagi habis semua staf di seksi layanan akademik itu bisa mengerjakan dari mulai persuratan, kemudian intinya persuratan sih, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa yang lainnya. Semua bisa. Jadi Anda jangan ragu masuk ke siapa, tanya siapa saja yang ada di situ, semua akan menjawab. Jangan takut merasa salah masuk ke loket mana-mana. Betul, ya? tidak usah. Itu semua sama karena jenis pelayanan di kami sama orang per orang itu sama. Siap. Sama untuk semua prodi, ya. Kemudian yang kedua juga ya seperti tadi saya bilang itu, sekarang saya membuat layanan WhatsApp untuk layanan khusus pengaduan dan permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Dan itu insya Allah saya sendiri yang pegang. Jadi insya Allah akan langsung saya distribusikan permasalahannya ke unit ini atau PIC yang bersangkutan untuk segera ditangani. Bapak yang pegang langsung ya. Saya yang pegang langsung ya. Bisa langsung istilahnya terjun langsung. Betul. Jadi saya melihat langsung permasalahannya apa. Karena dari situ akan terbersit ide-ide bagaimana inovasi itu untuk pelayanan bisa diciptakan seperti itu. Oke, sip, luar biasa. Oke, Bapak, ini satu lagi, entah satu atau dua nih, nanti kita nambah lagi. Kalau waktunya cukup, ini saya kemarin ketika tahu bahwa kita akan diskusi dengan Bapak tuh ada titipan dari teman-teman bahwa Teh tanyain dong katanya terkait jas alma mater nih, katanya begitu ya. S2 apa S3 tuh dapat jas alma mater apa tidak ya Teh Afi? Nah itu gimana Bapak? Memang begini ya, sebenarnya kan tidak ada bedanya S1, S2, S3. Mereka adalah mahasiswa yang tentu saja mempunyai hak-hak yang kurang lebih sama gitu ya, hak dan kewajiban yang kurang lebih sama. Sempat saya juga bertanya kenapa pasca tidak mendapat hak alma mater, bahkan PR1 langsung bertanya kepada saya bertanya kepada pendahulu sebelum saya, apakah memang tidak diberikan hak jas alma mater? Ternyata memang dari dulu tidak ada. Ya, dulu sempat akan digagas oleh periode kepemimpinan yang lalu, akan digarap oleh FKM waktu itu, tapi ternyata tidak jadi. Itu saya belum ketemu sampai sekarang kenapa belum ada. Tapi yang pasti slot RKAT untuk jas alma mater itu di RKAT pasti memang tidak ada. Seharusnya kalau saya menyarankan kemarin ke WR1, seharusnya jas alma mater ditangani oleh universitas. Iya, betul. Seperti halnya S1. Iya. S1 juga di awal tidak dilakukan oleh pasca. Karena ini kan urusan universitas dan pasca itu sudah tersebar di berbagai fakultas. Sehingga kalau oleh sekolah pasca sarjana sangat tidak mungkin. Harusnya oleh universitas difasilitasi. Sudah clear berarti ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sering keluar. Oke, Bapak mungkin sedikit saja ya. Kan saya khawatirnya maksudnya teman-teman menunggu ini terkait KTM. Nah, KTM ini kan jujur dari maksudnya masih banyak yang belum menerima KTM pada terutama 2020. Itu bagaimana? Pas sedikit saja. Dari terkait KTM, sebenarnya KTM itu bukan wilayah kita. Karena KTM itu untuk seluruh mahasiswa ditangani oleh Direktorat Pendidikan bekerja sama dengan Bank BNI. Ada keterlambatan karena masa pandemi. Kalau dulu suka dibagikan di Direktorat Pendidikan, tapi semenjak pandemi itu tidak jadi, tidak dibagikan. Ada dibagikan sekarang sudah mulai ke S1 angkatan 2020 dan sudah hampir selesai mungkin ya. Dilakukan di BPPU. Di BPPU di gedung sebelah itu ya, di gedung sebelah itu oleh BNI dia membuka outlet di situ. Untuk S1, mohon maaf. Untuk S2 dan S3 baru akan dimulai kalau tidak salah bulan Oktober ini. Dan itu pun baru angkatan 2020 ya. Itu yang tapi coba sekarang saya informasikan, coba Anda masuk ke Siaku. Ke Siaku student.up.edu. Di situ ada fasilitasi KTM. Coba diklik di situ karena setahu saya kemarin saya uji coba untuk yang S1 itu sudah difasilitasi KTM secara virtual, secara elektronik. Jadi tinggal masuk ke Siaku, ke student.up.edu, di situ ada fitur KTM, silakan klik di situ. Dan di situ akan muncul KTM elektronik. Mudah-mudahan yang pasca juga begitu, ya seperti itu ya. Sambil menunggu yang fisiknya, ya betul. Baik. Oke ya. Wah, sangat luar biasa nih Bapak. Jujur, saya dan Teh Afi di sini senang sekali ya karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya, Teh Afi dan juga teman-teman gitu kan. Sudah terjawab gitu ya oleh ahlinya, oleh expertnya begitu. Mungkin Teh Afi
sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan ya, banyak sekali Pak pertanyaan titipan, tapi mungkin karena waktu, mungkin lain kali Afi kita undang Bapak lagi. Silakan dengan senang hati dan jangan ragu-ragu ya. Iya, mungkin Afi yang akan langsung mengundang Bapak. Iya. Karena sangat luar biasa sekali. Kita ngobrol-ngobrol lagi terkait permasalahan yang memang belum disampaikan pada hari ini. Siap. Untuk hari ini mungkin saya cukupkan sekian dan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih Bapak. Siap. Baik, Teh Afi, karena waktu juga kita harus pamit nih. Bagaimana? Ayo sampaikan kepada teman-teman. Untuk teman-teman, semoga podcast kita kali ini menjawab semua pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan tapi bingung gimana ya nanyanya seperti itu. Dan terima kasih buat Bapak sudah menjawab semua pertanyaan. Silakan. Oke, mungkin untuk mengakhiri season ini Teh Afi jangan lupa teman-teman untuk apa Teh Afi? Jangan lupa di subscribe. Oke. Dan jangan lupa di like dan komen. Oke. Dan jangan lupa ya untuk share ke teman-temannya supaya tidak ketinggalan informasi. Oke. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.